Halo teman-teman, assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel ilmu gunung dan hutan. Dari pengertian gunung dan hutan, ada beberapa unsur yang harus dipahami dan saya sebagai mahasiswa Mapala sedikit banyaknya telah mendapat materi tentang keilmuan yang bisa dibilang ini adalah ilmu bertahan hidup ketika berada di hutan maupun di gunung. Jadi saya dapat secara material selama proses di Mapala dan Visip Unisri di bidang GH. Yang pertama adalah survival. Jadi sebelum saya masuk ke dalam materi, setelah ini saya juga akan memberikan beberapa video dan mohon maaf sebelumnya karena dalam video tersebut masih banyak kekurangan, dalam prakteknya juga masih banyak kekurangan dari alat maupun peralatan yang harus dipakai. Jadi langsung saja, yang pertama adalah survival. Survival berasal dari kata survive yang artinya mampu mempertahankan hidup dan lolos dari atau mampu mempertahankan hidup dari keadaan atau kondisi tertentu. Pedoman survival ketika tersesat adalah stop. Jadi yang pertama S, stop and sit. Jadi dalam keadaan tersesat pada saat kita di gunung maupun di hutan, yang harus pertama kita lakukan adalah berhenti dan duduk. Yang kedua adalah T, thinking. Jadi di situ kita harus berpikir positive thinking agar dalam keadaan tersebut kita tidak terlalu mendapat tekanan atau terpuruk. Yang selanjutnya adalah observation. Yang ketiga ini artinya adalah pada saat keadaan tersebut kita selain berpositive thinking, kita harus juga observation keadaan setempat. Apa yang ada untuk bertahan hidup sampai kita bisa ditemukan oleh petugas. Yang selanjutnya adalah planning. Setelah semuanya itu kita dapat lakukan dan kemungkinan kita juga tidak terlalu tertekan, kita harus membuat planning. Jadi seperti mungkin kita memberikan isyarat kepada mungkin dalam pencarian tim SAR untuk mencari kita dapat memberikan isyarat sinyal darurat seperti kita membuat api unggun ataupun tanda-tanda di berbagai tempat. Itulah beberapa sedikitnya ilmu survival yang bisa saya dapat sampaikan. Yang selanjutnya adalah masalah yang sering kali dihadapi oleh survival adalah dibedakan menjadi 3 aspek. Ya, ini yang pertama adalah aspek psikologis yang merupakan mental. Contoh, rasa takut, cemas dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah aspek fisiologis, yaitu yang berkaitan dengan masalah fisik. Contohnya lapar, haus, dan lelah. Yang selanjutnya adalah aspek lingkungan. Pengaruh lingkungan itu sendiri, contohnya adalah panas dan dingin. Yang selanjutnya adalah tempat berlindung yang bisa diterapkan oleh seorang survival. Ada 2. Yang pertama adalah bivak alami yang terbuat dari bahan alam seperti pepohonan, daun, ranting, dan bebatuan di dalam goa. Yang selanjutnya adalah bivak non alami dari bahan buatan seperti jas hujan. Nah, di sini mohon maaf saya tidak bisa memberikan contoh video dari bivak alami ini karena suatu tempat yang tidak bisa saya jangkau. Jadi di sini saya akan memberikan video contoh bivak non alami. Baiklah, kita akan masuk ke dalam video. Nah, jadi yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ketika kita masih lama ditemukan mungkin dari tim SAR ataupun mungkin pada saat kita tersesat, kita bingung kita untuk berteduh, dan saat kita tidak membawa tenda, semisal kita tidak membawa tenda, tidak membawa persiapan yang cukup, yang pas, dan kita hanya membawa sebuah jas hujan. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat tenda darurat seperti bivak dari jas hujan ini. Jadi seperti inilah bentuknya. Tidak enak. Jadi kurang lebih seperti inilah bentuknya. Setidaknya kita ini memang masih kurang dari sempurna sih. Cuman ya sekedar sebisanya dengan alat seadanya. Jadi yang pertama kita bahan-bahannya adalah tali temali. Yang pertama kita siapkan cari tongkat di sini dan kita membuatnya mungkin sekitar pas untuk diri kita sendiri pada saat kita tersesat tersebut. Jadi seperti inilah bentuknya. Cirolu.
I'm calling. Yeah, maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. All mine. Yeah, maybe I'm selfish. You're my ladies and I can't. Maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. Be with no one but me. Yeah, baby. To my thick chicks down in Texas, all the way to New Orleans, where the girls cook catfish. And in LA, every chick's an actress. Hollywood status with the shaded glasses. To Detroit, yeah, the place that I rest, where the ladies got asses and love live sex. And Hot Atlanta, y'all, is one of the best, where they speak southern slang and smoke la cess. And New York women are way too fresh. Too much on your mind, let me ease that stress. I wish you all were mine, it's so selfish. Maybe I'm feeling myself too much, I guess. But to my ladies all across the globe, in small towns that I don't even know, to all local international codes. Whether you see me in streets or catch me at shows, I'm calling. Maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. Oh my, yeah, maybe I'm selfish. You're my ladies and I can't. Maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. Be with no one but me, yeah, baby. And I'll be trying to come around my girl acting like Mr. Friendly, and still the spotlight like Mr. Bentley. I spotted her like Spud McKenzie, and for them fake boobies I paid them Benjis. Get your own. I got Paris, he got Nicki, he tried to get him a clone. He said, yeah, you know you got extra hoes, and everything you do is extra cold. From the polo fleece to the Jesus piece. I got family in high places like Jesus, niece. Can I please say my piece? If y'all fresh to death, then I'm deceased. And this one here is a heat rock, spit like a beatbox, the way the beat rocks, new version of Pete Rock. But for that Benz I get CL love, so I switch my girls around like 3L Dub. I'm calling. Maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. All my Ini selanjutnya adalah materi dalam manajemen perjalanan. Jadi dalam manajemen perjalanan itu menurut saya pengertiannya adalah persiapan ataupun kesiapan dari setiap aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya seperti para pendaki, kan kita butuh persiapan juga dari bidang fisik, mental diri kita sendiri, juga untuk persiapan dari logistik seperti yang di bawah ini, alat-alat ini. Dan saya akan menjelaskan bagaimana proses packingnya, dan saya akan jelaskan sedikit, walaupun di sini sebenarnya masih ada kekurangan sih, dari barang-barang kita kurang lengkap. Jadi kita mulai. Nah, ini ada beberapa alat. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara mempacking yang bisa saya ketahui. Di sini ada SB sleeping bag, ada jerigen, ada pisau, terus ada beberapa logistik di sini. Seperti ini beras, ada nesting, ada trash bag, ini nanti juga berguna untuk kita bawa, ada mantel, ini tenda, dan yang lain-lain. Nah, ini apa? Ini sebenarnya adalah bagian ganti kita. Jadi kenapa harus saya plastiki? Nah, misalkan nanti kita tidak tahu cuaca, kan juga cuaca kan kadang hujan, jadi walaupun nanti di dalam tapi ada plastiknya di sini, nanti aman, jadi tidak basah, dan nanti kita jika kehujanan, kebasahan, nanti kita tidak basah. Selanjutnya saya akan teruskan untuk mempacking. Oke. Ini sama. Nah, yang selanjutnya saya akan memberitahukan sedikit cara untuk mempacking. Yang pertama adalah matras. Jadi ini caranya kita bikin dua seperti ini. Kita lipat dua, terus kita bikin lipatan seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam tas garam kita di sini. Nah, jadi trash bagnya tadi itu berguna untuk di sini untuk membalut sebelum barang-barang itu dimasukkan. Jadi seperti ini. Setelah itu, nah ini kan kecil kan, kita buka seperti ini. Ini caranya. Sampai benar-benar penuh, seperti ini. Jadi di dalam itu lebar, tidak terlalu sempit.
Oke, yang selanjutnya kita adalah memasukkan barang-barang. Yang pertama adalah ini, USB. Nah, di sini kita juga harus membalutnya pakai plastik agar jika kehujanan itu tidak terjadi kebasahan. Nah, kita balut dengan plastik seperti ini, lalu kita masukkan. Usahakan posisinya seperti ini. Jangan seperti ini, seperti ini. Sampai benar-benar masuk ke dalam. Setelah itu selanjutnya ada logistik seperti ini. Nah, kita tutup. Ini kan ada beras, kita bawa logistik yang berisi seperti ini. Contohnya ada beras. Kalau ingin membawa mie secukupnya saja, tapi yang terpenting adalah beras dan juga telur seperti ini. Ini masukkan. Nah, jadi susunannya seperti ini. Yang selanjutnya itu adalah ini. Jadi nanti kita buat mungkin isi air, ataupun jika nanti di hutan atau di gunung kita dapat mencari mata air. Selanjutnya adalah ini. Nah, oke, selanjutnya seperti ini. Mantel kita taruh di atas. Jadi fungsinya jika nanti suatu saat kita di dalam perjalanan kita ke puncak atau ke gunung, ada suatu hujan atau kita kan misal cuaca tidak bisa diprediksi, jadi kalau kita taruh di atas kan kita bisa mengambilnya dengan cepat tanpa merusak packing sebelumnya. Ya, ini usahakan ini kita tutup dengan rapat. Nah, ini kan ada ini. Jadi untuk yang selanjutnya seperti tali, pisau, ini tali, pisau, senter dan juga peluit, ini bisa kita taruh di atas agar dalam perjalanan nanti kita membutuhkan suatu waktu, nanti kita bisa mengambilnya dengan enak. Di sini ini ada basic. Nah, jadi seperti ini teman-teman, semuanya masuk ke dalam. Usahakan jika penataan kalian benar, karir akan bisa berdiri seperti ini. Jadi semisal dalam perjalanan kalian istirahat ataupun capean dan menaruh karir itu seperti ini. Jadi berdiri, jika kalian ingin berangkat, mengangkatnya pun itu tidak terlalu berat dan tidak kesusahan.
Oke, jadi itu teman-teman, dan yang selanjutnya adalah navigasi darat. Di sini saya kurang menguasai karena memang secara materi kita belum dapat sepenuhnya tentang navigasi darat. Mungkin karena corona ini, jadi kita di kuliah diliburkan dan saya untuk belajarnya memang kurang mengerti. Mungkin nanti jika kita sudah masuk lagi ke dalam perkuliahan dan berkecimpung lagi di organisasi yang saya ikuti di Pecinta Alam ini, saya akan menjelaskan lagi dengan sedetailnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya paham tentang navigasi darat. Jadi navigasi darat adalah penentuan posisi dan arah perjalanan baik di peta maupun medan sebenarnya. Dan ada beberapa alat yang perlu digunakan saat navigasi darat adalah yang pertama adalah peta topografi dan yang kedua adalah kompas. Dari unsur-unsur peta tersebut ada judul peta, nomor peta, skala peta, legenda peta, dan arah peta. Yang kedua tadi adalah kompas. Jadi kompas adalah alat petunjuk arah karena sifat kemagnetannya sangat digunakan pada jarum kompas setelah menunjukkan arah utara dan selatan. Dan secara fisik kompas terdiri dari badan, yaitu tempat komponen-komponen kompas lainnya berada. Yang kedua adalah jarum, selalu menunjukkan arah utara selatan pada posisi bagaimanapun. Dan ketiga adalah skala petunjuk, menunjukkan pembagian derajat sistem meta angin. Nah, itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan, dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.